Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Hinda Nurasana dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Beriman merupakan keyakinan, meyakini bahwa sepenuh hati bahwa adanya qada dan qadar. Qada dan qadar ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa qada dan qadar ini memiliki arti yang berbeda. Yang kedua, qada dan qadar ini memiliki arti yang sama. Nah, yang para ulama berpendapat bahwa qada dan qadar ini memiliki arti yang berbeda, yaitu qada merupakan segala sesuatu yang Allah wujudkan atau yang Allah adakan, yang Allah berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sedangkan qadar merupakan ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa yang akan datang, menurut pendapat ulama yang berbeda. Nah, menurut pendapat ulama yang berbeda juga, pengertian dari qada dan qadar ini memiliki arti yang kebalikan dari penjelasan yang tadi disampaikan. Kebalikannya berarti bahwa qada ini segala sesuatu yang Allah kehendaki yang akan ada di masa mendatang. Sedangkan qadar segala sesuatu yang Allah wujudkan, yang Allah kehendaki, yang kehendak Allah yang diwujudkan dengan ilmu dan segala sesuatunya. Nah, menurut para ulama yang memiliki arti yang sama, qada dan qadar itu adalah aturan baku yang diberlakukan oleh Allah terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Jadi para ulama ini memiliki pendapatnya masing-masing, memiliki arti yang berbeda, memiliki arti yang sama. Nah, yang berbeda ini ada dua pendapat pula pengertiannya, ada yang sudah tadi dijelaskan. Lalu ada juga yang memiliki arti yang sama. Nah, dari pengertian dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa qada menurut bahasa yaitu menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Nah, sedangkan qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilahnya, qadar itu ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi qada di sini artinya segala kehendak yang Allah kehendaki, mau itu baik ataupun buruk, itu merupakan kehendak Allah. Nah, itu qada. Nah, sedangkan qadar itu perwujudan atau realisasi dari qada tersebut. Jadi segala sesuatu yang Allah kehendaki itu terjadi. Nah, iman kepada qada dan qadar ini berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu, Allah telah menghendaki segala sesuatu bagi makhluknya. Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Jadi segala sesuatu ini, qada dan qadar ini sifatnya rahasia, tidak ada makhluk satupun yang mengetahuinya. Jadi tidak ada ketentuan Allah yang makhluk ketahui karena sifatnya rahasia, hanya Allah yang tahu. Dari
qada dan qadar ini. Nah, dalil beriman kepada qada dan qadar ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi dalam penjelasan arti tersebut, tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan apabila telah ditetapkan suatu ketetapan. Nah, nantinya yang akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini itu sudah ada ketetapan yang akan ditetapkan oleh Allah. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy beserta saudara perempuannya yang bernama Zainab. Nah, pada waktu itu Nabi memiliki anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah, di mana Nabi ingin melamar Zainab untuk dikawinkan kepada anak angkatnya, yaitu Zaid. Nabi melamar Zainab untuk dikawinkan dengan Zaid, anak angkatnya. Lalu keduanya itu tidak menyukai hal tersebut, tidak ingin hal tersebut. Lalu tetapi mereka dengan seiring waktu rela untuk dikawinkan karena melihat di ayat tersebut bahwa ketentuan yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, mau atau tidaknya seorang hamba itu dengan ketentuan Allah. Jika Allah telah menetapkan suatu ketetapan, maka ketetapan itu tidak akan bisa diganggu-gugat. Nah, dengan begitu Zaid dan Zainab ini rela untuk dikawinkan. Nah, seiring berjalannya waktu, dalam diri Zaid ini ada rasa tidak senang terhadap istrinya, yaitu Zainab. Tidak senang. Lalu Zaid mengatakan kepada Nabi Muhammad, ingin menalak Zainab, istri Zaid. Nah, kemudian Nabi menjawab, peganglah istrimu itu di dalam pemeliharaanmu. Jadi yang dapat disimpulkan dari penjelasan ayat tersebut adalah ketika Allah memiliki kehendak, telah memutuskan kehendaknya, mau itu makhluk, kita sebagai makhluknya tidak berkeinginan untuk kehendak itu, maka kehendak itu tidak akan berubah. Jika Allah telah berkehendak, maka kehendak itu akan terjadi. Baik itu buruk dan baik, kehendak itu baik atau buruk, itu maka
seorang hamba akan menerima segala kehendak itu. Jadi kehendak yang Allah tetapkan tidak akan berubah. Kehendak itu mau makhluknya menerima atau tidak, itu ketika Allah telah berkehendak, ya kehendak Allah lah yang akan terjadi. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar, baik itu ketentuannya baik ataupun ketentuannya buruk, itu harus diterima oleh kita sebagai hamba Allah. Dan mengimani qada dan qadar ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, percaya kepada ilmu Allah, dan Allah ini mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yakin bahwa Allah ini memiliki ilmu yang maha luas, dan Allah ini maha mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia itu memperbuatkan perbuatannya. Misalkan setelah kuliah online akan ada jalan-jalan misalkan. Nah, itu Allah telah mengetahui sebelum manusia melakukannya. Yang kedua, prinsip yang kedua, yakin bahwa semua qadar Allah itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi segala ketentuan yang akan terjadi itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, yakin kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yakin bahwa kehendak Allah ini akan berlaku. Semua kehendak Allah akan berlaku, akan terjadi, yang sifatnya menyeluruh. Semua yang ada di alam semesta ini atas kehendak Allah. Tidak hanya salah satu makhluk saja yang Allah kehendaki, tidak, tapi semua makhluk yang ada di muka bumi. Dan yang terakhir, yang keempat, percaya bahwa Allah adalah zat mewujudkan makhluk, karena Allah ini adalah sang pencipta. Jadi Allah maha mewujudkan zat apapun. Mengambil kisah dari Nabi Musa, salah satu contoh dari cerita dari qada dan qadar, mengambil kisah dari Nabi Musa, yaitu Nabi Musa memegang teguh kepercayaannya terhadap Allah ketika dirinya dihadapkan dengan lautan yang ombaknya sangat dahsyat dan sedang sedang dikejar oleh Fir'aun dan para bala tentaranya. Nah, di situ Nabi Musa yakin bahwa Allah akan menurunkan pertolongannya. Ketika itu Nabi Musa berkata, "Tidak akan, sungguh Allah besertaku. Allah pasti memberi petunjuk kepadaku." Maha suci Allah ketika itu, Allah membelah, dengan kekuasaan Allah membelah lautan tersebut, dan Nabi Musa dan para pengikutnya bisa berjalan di tengah-tengah gelombang lautan itu yang terbelah. Nah, menurut kasat mata bagi manusia biasa itu hal yang mustahil, hal yang tidak akan mungkin terjadi. Tapi dengan kehendak Allah ketika berkehendak, ya terjadi kehendak itu. Nah, jadi yakin bahwa kehendak Allah ini pasti akan terjadi. Baik dan buruknya kehendak itu pasti akan terjadi, dan makhluk kita sebagai hambanya harus senantiasa menerima kehendak Allah. Baik itu kehendaknya yang buruk ataupun yang baik, itu pasti akan terjadi. Dan sebagai makhluk Allah, hamba Allah, kita senantiasa untuk mengikuti kehendaknya. Nah, cerita lain
juga selain Nabi Musa ada dari Nabi Nuh alaihi salam. Ketika itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat suatu perahu yang besar. Ketika Nabi Nuh membuat perahu, banyak orang yang mengejeknya karena ketika itu di padang pasir yang tandus gersang, tetapi Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat suatu perahu. Nah, pada saat itu banyak sekali manusia yang mengejek Nabi Nuh, untuk apa membuat kapal yang sebesar ini, sedangkan cuaca ketika itu tuh panas gersang. Nah, tapi Nabi Nuh ini yakin bahwa Allah ini akan memberi suatu keajaiban. Maka dari itu Nabi Nuh mengikuti perintah Allah. Ketika itu terjadilah banjir yang sangat besar, tsunami yang sangat besar. Dan memang menurut kasat mata manusia biasa gitu ya, melihat hal itu, ketika cuaca yang panas kok malah bikin perahu gitu kan. Tapi ketika Allah, balik lagi, ketika Allah sudah berkehendak, maka kehendak itu akan terjadi. Intinya ketika Allah berkehendak, kita sebagai makhluk, sebagai hambanya, senantiasa yakin bahwa kehendak Allah itu akan terjadi, dan pasti semua kehendak yang Allah berikan itu pasti semuanya ada hikmahnya dan baik untuk hamba-hambanya. Nah, hikmah untuk mengimani qada dan qadar, yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di seluruh alam, itu semua atas kehendak Allah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.